hal-hal yang memungkinkan untuk bisa menimbulkan masalah tentang pilkades ini, tentang kepala desa, itu kalau bisa kita eliminir. Kenapa harus kepala desa itu syarat ijazahnya minimal SMP? Kenapa perangkat desa itu malah SMA? Ya. Kan seperti itu. Jadi ini pernah kita tanyakan ini ke Depdagri. Oke, jumpa lagi di Cakap-Cakap Warung Kopi Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin sedap, ya kan? Setelah beberapa hari istirahat, ya kan? Ini dikerjain sama produser, ya kan? Enak awak keluar kota, ya kan? Ini di dalam kota lagi. Oke, kita lanjut. Hari ini kita cakap-cakap di warung kopi ini membahas tentang pemilihan kepala desa. Hadir tamu kita di sini ada Bapak Kepala Dinas PMD Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Dr. Randes Haji Sustrianto, ya Pak ya? Sutriswanto, MAP di sebelah kanan saya. Ada juga Pak Hasan Basri SAG, pakai MM lagi? Belum. Wah, lagi menyusul. Beliau adalah sekretaris Abdesi Kabupaten Langkat. Abdesi nanti tanya sama yang bersangkutan, ya kan? Biasa perusuh Budi, ya kan? Perusuh cakap-cakap. Oke, jadi ini suasana Pak Sutris dan Pak Hasan, ini suasana santai biasa. Kalau dicakap-cakap namanya cakap-cakap warung kopi, ya kan? Nggak usah serius sekali, ya kan? Serius cepat tua, kayak Bang Jari. Jadi ini cakap-cakap di warung kopi yang biasanya berteka-teka, yang nggak tahu. Nah, ini kita cakap-cakap memang yang orang yang tahu yang kita panggil kemari. Sebelum ini banyak ada pertanyaan kan? Begini, ini datang nih apa ya nih? Kebetulan ada beberapa season sebelumnya itu kita bicara masalah kepala desa. Ada yang juga mau kepingin menjadi kepala desa kan, nah, karena kita nggak tahu, bukan bidang kita. Nah, hari inilah terjawab. Nah, jadi Pak Sutriswanto, silakan Bapak jelaskan untuk pemilihan kepala desa yang katanya bakalan serentak digelar bulan 5 2022 ya. Nah, Insya Allah. silakan Pak. Ini saking nyantainya ini, kita agak disiksa nih sama cakap-cakap nih. Nah, tapi nggak apa-apa karena kita nih lagi kondisi COVID, biar naik imun kan gitu kan. Nah, ini kesempatan Bang Jari ngerjain aku nih. Nah, gitu. Jadi gini Bang Jari, perusuh juga ya kan. Jadi hari ini sebetulnya secara kebetulan ini aku tadi mau pulang karena nggak pernah ku tengok orang kok rame warung Bang Jari nih. Aku suruh singgah tak pernah singgah. Nah, ini hari lah aku bisa singgah nih. Awak singgah sebentar nak ngopi ngeteh, tapi kena hajar awak sini. Jemurnya gini ya kan. Tapi karena COVID abang awak takut juga awak durhaka sama Bang Jari. Karena dari awak camat dulu pun Bang Jari ini udah tahu. Jadi bareng. Inilah enaknya Pak Sutris ya. Karena biasa kita namanya, ya inilah hebatnya luar biasa Pemkab Langkat ini, di Langkat ini pejabatnya ini rata-rata membaur. Kan gitu kan. Ya. Kalau aku nggak tahu entah daerah mana itu agak menyingkir dia kan gitu kan. Nah, kalau ini Langkat beda. Awak didatanginnya kan gitu kan, suruh pula. Jadi inilah kita cakap-cakap selama ini ya, sebelum Pak Sutris kemarin ribut juga masalah pandemi COVID. Ya, kita datangkan Pak Sekda karena dia sebagai wakil ketua gugus. Nah, kan yang bersangkutan nggak mungkin lah menjelaskan pada masyarakat kan, karena bertanya di warung. Nah, udah banyak juga Pak Mulyono, cerita-cerita portal, jalan rusak, udah semua terjawab lah di situ. Nah, hari ini sedap karena lagi hangat-hangatnya masalah pemilihan kepala desa ini. Kan bingung awak. Oh, ingat ada abang kita
kepala dinas PMD. Ya kita pas sekali abang lewat, ya udahlah sandera terus. Lanjut bang. Ini nggak pakai masker nggak kena marah orang sekarang kita nih. Masker tadi dipakai, lupa Tahu aku. Pokoknya inilah. Jadi ini kan udah jarang. Bang Jari, nah kembali yang abang tanya tadi. Jadi walaupun kena siksa awak sini nggak apa-apa lah. Namanya senior awak ini kena cakap-cakap dia kan. Cakap-cakap yang mempunyai makna dan punya arti untuk masyarakat barangkali yang nanti sesekali pingin juga lihat dan pingin tahu macam mana Pilkades katanya tadi. Topik Bang Jari tadi kan melontarkan tentang Pilkades. Nah, jadi Pilkades di Kabupaten Langkat ini, tapi nggak boleh kenalan dulu ya. Oh silakan. Pak Mul tadi. Iya, ya silakan. Gitu. Jadi Kau ini yang nonton banyak. Bang ini, Jari, nama saya udah jelas tadi ya. Sutriswanto. Kalau embel-embel itu belakangan karena di sana nanti nggak dihisap gitu, kan gitu. Jadi Sutriswanto, ya. Saya juga lahir Langkat di Salapian, di satu desa yang tidak terkenal, Desa Turangi. Mungkin di peta pun agak payah nyarinya. Nggak masuk dalam Google. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah kisah perjalanan hidup saya kira nanti di apalah. Tapi saat ini saya yang dipercayakan dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Bapak Bupati Langkat yang mempercayakan untuk mengemban amanah di Dinas PMD ini. Ya, pertama sekali ya terima kasih sama Pak Bupati yang mempercayakan. Saya nggak pernah membayangkan jadi kadis ini. Kan gitu kan. Karena di kampung dulu pun nggak pernah punya cita-cita. Nah, itulah dia. Jadi alhamdulillah. Karena diamanahkan, ya mudah-mudahan kepinginnya saya itu saya bekerja sesuai dengan aturan. Kan gitu kan. Yang nyaman-nyaman. Jadi terkait dengan Pilkades tadi, kita rencana Pilkades serentak untuk tahun ini kita di tahun 2022. Nah, di mana kalau pesertanya nanti calon desa yang mau melaksanakan Pilkades itu kalau nggak salah saya hampir lebih kurang 170 desa. 170 desa. Nah, ini merupakan beban yang sangat berat. Iya. Dalam prediksi saya ini berat nanti karena ini kan banyak yang mau calon dan lain-lain. Dari 170 desa ini yang habis masa jabatannya di November ini kalau nggak salah November atau Desember sebanyak 60 desa. 60 desa di tahun ini. Di Jadi yang di tahun depan itu di bulan Mei itu lebih kurang 110 desa. 100 sisanya ya? Iya. Sisanya. Iya, itulah makanya jumlahnya 170. Untuk Langkat desa itu 170 desa. Yang mau Pilkades. Yang mau Pilkades. Jumlah desa kita kan 240. 240. Nah, jadi yang sisanya itu kan masih Pilkades 2019. Yang masa jabatannya berakhir di 2025. Nah, itu dia. Jadi rencana dan kemarin kami sudah bincang dengan Abdesi yang sudah beraudiensi kepada Pak Bupati mengenai Pilkades serentak ini. Abdesi itu mengusulkan untuk di bulan Mei. Sehingga tidak terlalu lama nanti kekosongan pemerintahan desa di beberapa desa di Kabupaten Langkat ini yang Pilkades. Paling yang 110 ini nanti kan dia hanya PLH dia menunggu pelantikan di samping proses itu. Nah, itu dia. Kalau ditanya rencana ke depan, rencana kerja kami di Dinas PMD itu sudah kami rencanakan di bulan Mei. Di bulan Mei. Ya, dan saat ini kami masih mulai menggodok konsep peraturan Bupati Langkat tentang pelaksanaan Pilkades ini. Nah, gitu dia. Jadi dasar hukum untuk pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Langkat melalui Perbub nanti. Iya. Oh, belum, Pak ya? Perbubnya belum jadi. Belum, sedang dikonsep. Ya, mungkin dalam minggu depan ini kami akan ajukan ke RDP kami mungkin dengan Komisi A
pembahasan secara teknis. Kami kan mitranya ke Komisi A DPRD. Komisa, Iya. Jadi gini Pak Sutris, artinya gini, ada 10 desa ini yang bulan 12 ini ya? 60 desa. 60 desa. Berarti yang berakhir masa jabatan. berakhir masa jabatannya. Jadi nanti akan dilaksanakan serentak pada bulan 5. Iya. Nah, berarti ini PH lah ya antara dari bulan 12 ke bulan 5. Ini apa Ah, nih? kalau itu nanti sesuai aturannya PLT. PLT. Iya. PLT kepala desa yang 60 desa ini. Gitu. Ya lah kan dia kan mau diserentakkan ke jadi 170 ini Iya. kan gitu kan. Nah, Gitu deh. kemudian tadi aku dengar ada sesuai dengan keputusan menteri apa Kepres apa Kemen masalah Pilkades ini. Nah, kan gitu. Dasar aturan Pilkades ini ada Permendagri nomor 112 tahun 2014 Ya. tentang Pilkades. Kemudian di tahun 2017 karena perkembangan situasi ada perubahan Permendagri itu di Permendagri nomor 67 67. tahun 2017. Nanti ketayang nanti di sini. Ya. Ya. Nanti kami kasih Ya, nanti apanya oke. kan. Siap. Kemudian betul di Google pun bisa. Nanti kami Ya. tambahkan. Jadi siapa yang mau calon nanti bisa baca Bisa dari baca. cakap-cakap. Cakap-cakap. Nah, ditayangkan sama cakap-cakap, Ya. baca itu peraturannya. Ya. Dan yang terakhir Jadi syaratnya cuma ada Pak kira-kira. syarat nanti. Nanti ini yang terakhir dulu. Cepat kali Nah, nak pingin syarat. lari. Om. Nah, jadi perubahan yang antara 112 tahun 2014 tadi dengan Permendagri yang nomor 67 tahun 2017 itu ada satu hal yang menjadi sangat penting. Kalau di peraturan Mendagri nomor 112 tadi, calon kepala desa itu harus orang desa setempat, Ya. penduduk asli desa setempat. Nah, di Permendagri nomor 67 ini, orang Papua sudah bisa mencalonkan diri di desa Banyumas, Asal dia warga negara Republik Indonesia. Itulah yang yang paling apa? Yang paling mendasar, yang paling penting lah. Ya. Banyak warga mungkin yang dari dari Kota Medan, tapi atuk moyangnya di Ada di sini ya. Di Stabas, Aracondong. misalnya, Aracondong. Nah, jadi pada saat pemilihan kepala desa Aracondong nanti, yang dari Medan boleh mendaftar jadi calon kepala desa. Perkara menang terpilih, tahulah kita urusan dia lah tuh gitu. Jadi penonton cakap-cakap, inilah sedapnya. Jadi setelah berubahnya peraturan menteri ini, yang penting warga negara Republik Indonesia bisa mendaftar menjadi calon kepala desa. Kan gitu kan. Jadi nanti nggak usah lagi calon ke partai lagi, payah. Kalau memenuhi Kalau persyaratan. memenuhi persyaratan. Nah, kalau nggak memenuhi syaratan, iya. Ah, iyalah. Orang kampung itu pun tak bisa jadi calon. Ya kan? Gitu. Sekarang ini Pak Sutris, kalau kita calon legislatif agak berat, banyak raisangannya. Baru jadi calon kepala desa. Desa pun banyak juga. Tapi bahaya juga ini. Ya, bukan dari Panitia PMD ini bakalan repot. Ya kenapa? Aku dengar Bun, ini banyak yang akan menjadi calon kepala desa. Karena apa? Peluang dia sangat besar daripada dia peluang legislatif. Kan gitu kan? tokoh-tokoh itu ya. Iyalah. Jadi kita udah cakap-cakap masalah pemilihan kepala desa. Nah, siapapun ya penonton cakap-cakap, yang penting warga negara Republik Indonesia memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala desa. Boleh. Nah, ya kan? Ada lagi Silakan, nih. apa lagi? Ya syaratnya mungkin peraturannya belum dibuat atau apa ya kan? Ya nanti. Setidaknya yang lewat lah, peraturan yang lewat. Nah, Syaratnya kira-kira apa aja tuh Pak? Misalnya pendidikannya. Nah, syaratnya yang dulu sama yang sekarang bedanya Beda. tipis. Itulah salah satu pasalnya tadi. Dulu syaratnya itu harus penduduk desa, minimal dia 6 bulan menjadi KTP desa itu. Sekarang enggak. Walaupun KTP luar masih boleh. Yang penting syarat-syarat lainnya. Yang paling penting ya ideologinya Pancasila, ya. Pokoknya syaratnya banyak lah itu. minimal ijazah. Ijazahnya SMP, setara. SMP. Hal-hal yang memungkinkan untuk bisa menimbulkan masalah tentang pilkades ini, tentang kepala desa, itu kalau bisa kita eliminir, gitu ya. Bukan tidak boleh, tapi itu harus butuh ketelitian dari panitia-panitia yang di desa. Iya. Karena kalau kami di PMD ini kan nerima yang apa, yang mengumumkan kan dari desa, yang Dari seleksi desa, ya. administrasi. Jadi penonton cakap-cakap,
Artinya dalam pemilihan kades nanti ini janganlah sempat merepotkan panitia. Kan gitu. Jadi kalau sesuai dengan Jelas aja kriteria, kalau pendidikan minimal SMP ya SMP, kan gitu. Tapi iyalah, terus masa SMP zaman sekarang 2020. Apa nggak ditingkatkan tingkatkan SMA lah. apa? Oh itu tanya lah yang di atas Menteri, peraturannya Menteri, Permendagri. Kita Oke. tidak boleh menyalahi itu. Kita lanjut. Gitu. Ini Pak Hasan Sekretaris Abdesi. Nah, ini kan kita beralih dari Pak Kadis PMD kita ke Abdesi. Karena Abdesi ini merupakan mitra dari PMD. Mitra apa, Pak? Banyak orang bertanya. kan? Wadahnya Wadah pemerintahan desa. desa. Disitulah mereka karena bergabung. termasuk Organisasi Persatuan Kepala Desa. Cak, Pak Hasan sebagai sekretaris Abdesi Kabupaten Langkat, apa sih Abdesi itu? Wah, kan gitu. Apa tujuan dia? Gitu Karena kan? ini banyak yang Apa tinggal nih manfaatnya? nontonnya orang kelurahan semua ini. Ya kan? Wah, oke, silakan. Jadi gini nih Bang Jari, Ah, ya kan, Bang Budi, Pak Kadis. Ya kan? Jadi kalau abdesi itu sebetulnya singkatan, ya kan? Singkatan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Indonesia. Ya. Kabupaten Langkat. Jadi kalau kedudukannya Ah, itu ada di pusat, ah. ada di provinsi, ada di Kabupaten. kabupaten. Nah, seperti itu dia. Jadi sesuai dengan namanya itu, jadi abdesi ini wadah berkumpul. Jadi kalau dibilang ini organisasi profesinya Profesi. pemerintahan desa. Jadi bukan ini organisasi kepala desa, bukan, Ya, tapi pemerintahan juga Wadah. perangkat desa seperti kepala dusun. Oh, situ juga ya? Dari situ Iya. juga ada dia cerita tentang perangkat desa. Pemerintahan desa. Seperti itu Bang Jari. Kalau Bang Jari perangkat desa bisa masuk di abdesi. Paten lah, Bu. Ah. Ini yang sebenarnya yang sedap ini Abdesi ini. Abang perangkat kelurahan. Tak masuk. Nggak masuk. masuk. Nggak jelas. Makanya orang sibuk dengan Mau jadi desa lagi ya? LPMD. Kan jelas, Ah. Pak Kadis. LPM. LPMD. Mau orang. Ada honornya. Orang mau BPD katanya. Orang BPD. Aku LPMK. Alhamdulillah nggak pernah dapat honor. Kita doakan. Makanya Kita doakan inilah supaya dapat ya kan. Mau ngadu sama siapa Wak coba kan? Nggak di bawah naungan PMD kan gitu kan? Jadi itulah artinya gini. Ini kan Abdesi ini kan merupakan wadah ya, wadah organisasi perangkat desa lah. Jadi sebenarnya ini apa termasuk tulang punggung juga ini kan tingkat desa ini. Ya. Kan gitu kan. Kalau dikumpulkan, kalau di desa di Kabupaten Langkat 270, 240 desa seluruh alun-alun bang. seluruh Indonesia berapa coba itu? Iya, enggak, Hah? cerita Langkat aja lah, penuh alun-alun. Penuh alun-alun. Makanya kok pemerintah kabupaten mau apa, tinggal panggil abdesi aja. Orang ini lah mewakili kepala desa. Ini makanya yang sedap. Makanya penuh alun-alun. Makanya kan nanti Besok kan dari kumpulan tingkat kepala desa katanya, Bu. dari tingkat kabupaten nanti akan berangkat ada abdesi tingkat Sumatera Utara. Ya. Ya kan gitu kan, Pak? Iya. Nah, cuman ya kalau dia seumur hidup jadi kepala desa. Ya nggak terpilih lagi ya. Hah? Nggak bisa, cuma 3 kali. Cuma 3 kali. Ya. Anda perlu ketahui. Jadi Lima gini tahun. Bang Jari, kalau di abdesi itu syaratnya itu bukan harus aktif khusus untuk kepala desa, Mantan kades bisa. bukan harus aktif menjadi kepala desa. Oh. Minimal yang diatur itu kalau dia menjadi pengurus abdesi pernah menjabat kepala Kepala desa desa. minimal 10 dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Oh. Nah, tapi orang yang diabdesi itu sudah bisa dipastikan pernah menjabat kepala desa. Ya, artinya walaupun dia sudah tidak menjabat lagi kepala desa, seandainya pengurusan bisa nggak ada diangkat jadi pengurus abdesi? Boleh. Bisa. Boleh ya. Dengan catat hitungan mundur 10 tahun itu, selama 10 tahun itu. Oh, luar biasa juga kan gitu kan? Oke. Bang Jari mau jadi calon kades atau apa perangkat bisa masuk. Aku kalau jadi kades nanti bakalan menang aja. Hah? Bukan, kalau aku jadi kepala desa banyak yang milih aku. Ah, Langsung lempari. ada saja. Oke, kita mana lagi tadi Bu catatan dulu mau cari ngambil. Woi. Aduh, Pak. Nah, silakan. Lagi nih. Tanya. Oh, ada malah ada nak. Lanjut.
ini masalah syarat tadi Pak. Ini surga ini kan mana tahu ya kan. Mana nih nanya dia? Nanya aku lagi. Iya, nah kau nanya siapa? Pak, Apa Kadis? Oke, Oh. Kadis silakan. Suruh kali menjadi kades. Mau nanya Kadis dia. Tadi kan ada pertanyaan Pak Kadis ya kan, kenapa harus kepala desa itu syarat ijazahnya minimal SMP? Kenapa perangkat desa itu malah SMA? SMA. Ya. Kan seperti itu. Ah. Jadi ini pernah kita tanyakan ini ke Depdagri. Jadi salah satu waktu itu yang menggodok undang-undang desa itu ada namanya Pak Girsang. Ya, beliau menjelaskan kenapa kepala desa itu harus minimal ijazah SMP atau sederajat. Menurut mereka kan seperti itu. Yang dibutuhkan dari calon kepala desa itu dan kelak menjadi kepala desa bila terpilih itu bukan ilmunya, tapi pengaruhnya. Pengaruh Itu dan pengalaman. Pengaruhnya. Jadi bukan pendidikannya tinggi tapi nggak punya pengaruh. Karena misalnya kayak di Papua itu kan yang dibutuhkan situ kan pengaruh di beberapa daerah-daerah. Jadi maka itu syarat minimalnya itu SMP karena kepala desa itu dia kan kadang-kadang bersentuhan dengan adat istiadat. Oke, apa nggak ada argumen? Ya ini kan kita bukan kita mau merendahkan ini masalah pendidikan ini, karena ini kan zaman now, kan gitu. Udah canggih zaman, orang udah pakai mencet ini aja udah sampai atas, naik lift kan gitu kan. Kan gitu. Tentang pernah diundang di Cianton ini gini. Iyalah kan naik lift di DPR dan Sumatera Utara kan gitu. Nggak artinya begini, kecuali ya di daerah tanah adat, misalnya Papua oke lah, yang mesti daerah Kepala apa? suku ya. Kepala suku. Karena gini, ini kan persoalan terbentur masalah pengelolaan dana ADD. Itulah staf-stafnya lebih pintar. Itu tadi. Ya Staf-stafnya kawan, ini lah seandainya ini. stafnya ada nakal. Berarti aku kan nggak bisa di pengusaha desi ya kan? Nggak, Bisa jawab ini. Stafnya nakal. Suruh teken aja. Dia enggak. Itu kan jadi Koordinasi kades ini kan kalau udah dia dibilang yang dibutuhkan pengaruhnya, berarti dia kan juga bisa memanage. Kemudian Enggak, kalau itu dia. kepala desa itu sudah terpilih, itu kan ada binteknya. Ada binteknya ya. Bimbingan teknisnya dari Itu makanya pemerintahan. perlu bimtek. Jangan abang suka protes kok ada bimtek. Supaya kepala desa itu cerdas. Tahu Ya. dia Siapa yang protes? apa tugas-tugasnya. Sebelum pemilihan, dia ini cece agak bodoh nih. Setelah jadi dia harus lebih pintar. Karena Iya. itu tadi tugas BIMTEK itu melakukan peningkatan kapasitas. Peningkatan kemampuan, cara berpikir apa semua harus lebih ini. Kalau dia sama aja sebelum sama sesudah gawat Pak. Ya. Oh, silakan. Oke. Gimana tuh? Pertanyaan dari netizen. Nah, inilah kalau cakap-cakap ada ini di pakai YouTube ini, Bang. Langsung udah ada yang ini dari netizen. Pertanyaan dari netizen dari Kabupaten Toba Samosir buat Pak Kadis PMD. Mau Ya jawab ya. Apa saja yang tidak boleh dilakukan incumbent selama proses pilkades? Satu dulu pertanyaan. Lu mantap juga. Incumbentnya tengok dia dia ikut pemilihan lagi apa enggak? Ya ikut lah berarti. Itulah kalau incumbent. Ya, karena ada juga yang enggak ikut salah. lagi. Oh, ada yang nggak ikut. Sudah habis dia masa jabatannya. Oke. Dia harus sampai akhir masa jabatannya sampai terpilih dia baru terpilih Oke. yang baru. Anggaplah ini dia Kalau incumbent yang mencalon. incumbent lihat dia. Kalau ini yang bulan 11 dia kan di PLT kan. PLT. Ya. Ya, Dia turun ya. dimisioner ya, mundur aja. Mundur lah dia. Ya. Apa yang nggak boleh jabat. dilakukan? Nggak ada. Oh. Dia udah masyarakat orang biasa, biasa. Masyarakat biasa. Sah. Kalau dia nggak milih Pak, nggak dipilih, nggak ikut lagi, Ya lanjut deh sampai habis. nggak. Boleh. Ya kan? Enggak juga. Nggak Tetap juga habis. Dia habis ya habis. Oh, habis ya. Ah. Oh, Namanya iya, dia habis masa jabatan. Karena belum pilkades di bulan 5, berarti kan ada kekosongan pemerintah desa ini. Ya. Pemimpinnya, kadesnya yang 6 bulan. Itulah ditunjuk PLT. Ya, dari kecamatan kan? Enggak mesti dari Nggak kecamatan. mesti kecamatan. PLT itu aturannya permen ya. PNS daerah yang ditunjuk oleh bupati untuk menjadi PLT di satu Iya, desa iya, dalam iya. wilayah Kabupaten Langkat. Jadi misalnya saya PNS. Dinas PMD diperintahkan bupati menjadi PLT desa di Kecamatan Kuala. Wala. Boleh. Oke. PNS daerah.
Yang Itu dia. penting PNS. Ya, Nah, kalau ini- sekarang ini Ah. PNS daerah. Oke, Itu dia. kita lanjut lagi, Pak Mutlak. tadi. Hmm. Berapa minimal calon kades dalam mengikuti kontestasi pilkada? Minimal. Minimal 1, Minimal 1, maksimal 5. 5. Oh, berarti Jadi kok lewat 6 Pak? Harus ada yang gugur. kan seleksi lagi. Iyalah. Iya, diseleksi kan Kalau dia ada. 5 itu otomatis mungkin bisa masuklah semua gitu Masuk ya. semua. Kalau dia 6 Ya itu- kalau nilainya waktu Iya, ujian iya. itu bisa. Ya. Memenuhi. Pokoknya dia memenuhi syarat, Iya. calonnya 5 ya 5 lah digolkan, kan gitu kan. Gitu. Nah, makanya berdoa lah nanti yang calon kades ini 5 orang aja lah kan gitu kan. Aku berdoa Pak Hasan nggak ikut lagi. Jadi kamu mau masuk arah condong? Iya, saya yang kecil. Ya kan? Jadi sama janda. Ah. Buka rahasia. Aduh. Ya, kalau main lagi paksa tempur. Nah, Mana? Kemudian gini, Jumpa ada lagi ya. aku Pak Kadis yang ini kan artinya begini. Hmm. Setiap sekretaris desa itu kan rata-rata kan diangkat PNS. Dulu. Dulu. Kalau sekarang? Enggak. Oh, Nggak harus ya, nggak harus. Enggak, dulu kan peraturan kan. Iya. Sekarang apa namanya? Penghentian sementara itu untuk PNS. Kita aja langkat pun hari ini kan nggak ada terima PNS kan? Oh, berarti apa? Outsourcing juga enggak? Apa namanya? Bukan. Dia masuk, tetap dia masuk dalam aparatur desa. 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 Ya, yang Karena biayanya- sekarang penghasilan perangkat desa ini kan sesuai UMR. UMR. Kalau Masa abang dulu, mau daftar nih kalau Pak Hasan menang lagi mau jadi sekdes. iya. Mau jadi sekdes abang? Nanti gua kali lah kadesnya kalau aku sekdes. Pak, boleh tanya Pak? Hmm. Macam tadi, kadesnya boleh dari mana aja? Sekdesnya tuh? Bisa lah Pak Hasan. desa lah, orang misalnya. desa lah, Bisa orang desa lah. Kalau perangkat desa itu orang desa. Orang desa. Iya. Yang jelas. Sebaik-baiknya Iya. orang desa itulah. Iya. Kalau orang luar nanti Abang dipakai. jauh kali ke sana nanti. Enggak lah, enggak mungkin yang jelasnya sekdes itu diangkat oleh kepala desa. Iya, yang kepala menang. desa. Ah, Memang iya. orang dia. Ya enggak Ya kan mungkin bisa lah aja lawannya abang dia lah. aja. Abang nih orang Pak Hasan. Ah. Pak Hasan ini menang, diangkatnya abang. Ah. Boleh enggak? Ya, boleh aja. Enggak, kan gini nih. Ah. Setiap kepala desa yang terpilih itu kan sudah ada perangkat desanya. Ah. Sudah ada sekdes, sudah ada. Bisa Iya. mau ganti Pak? Ya, ya. Bisa mau ganti. Kan nggak sembarangan sekarang ganti Ya. kayak Pak Kadis. Kalau Nah, sekarang nggak boleh sembarang ganti perangkat. Nah, ini dia penonton Inilah. cakap-cakap, tidak sembarangan. Nah, itulah yang bisa menimbulkan masalah dalam kepemimpinan kades yang baru. Misalnya gini Pak, ini kita kan bukan apa, misalnya nih, Ya. Pak Hasan nih kadis sekarang, Ya. kurang serak sama sekdes yang ini. Ah. Misalnya nih, kalau Ah. pas bagus ya bagus lah. Jadi dia ikut lagi, rupanya menang dia. Ah. Sekali ini ku ganti lah nih kan bisa aja kejadian. Ada prosesnya. Ada aturannya. Ada aturannya. Pergantian perangkat desa itu ada. Mana tahu kan, biar supaya nggak terulang yang kayak semalam nih. Kalau dia punya kesalahan, ada proses, surat peringatannya, teguran tertulis, ada semua prosesnya. Iya, tidak asal aja. Nah, itu dia. Jadi itulah dia pun. Makanya kau bagus-bagus kau. Iya. Jangan kau asik sekdes di mana? Dia kan jago sekdes katanya kan. Kepala desa kita nih kan sekarang nih macam ragam. Hmm, Ada yang bilangnya itu kayak gitu kok jadi kepala desa. Macam pilihan rakyat. ya. Ada kata pecandu narkoba. Pecandu narkoba Pak jadi kepala desa. Nah, Pecandu narkoba itu sesudah dia kades atau sebelum? ya, sebelum pun udah itu katanya. Ya kan Tapi ada tetap- seleksinya. Tapi tidak Iya. makanya ditanya ini apakah ada nanti tuh syarat tambahannya misalnya apa namanya itu bebas narkoba atau apa? Nah, Ah, kalau itu itu juga ditanya. itulah itu jadi satu apa juga itu ide Masukan, iya. masukan yang apa Apakah dia supaya harus nanti tes urin? apakah di Perbub nanti mau kita tambahkan itu. Nah, nanti kami konsultasikan sama perlu nih. apalah Berarti sama ini masukan dari cakap-cakap. ya itu Ah. tuh betul Kan itu bisa betul. terjadi itu kan? Iya, iya, iya. Sekarang aja ada isu seperti itu. Masa kepala kayak gitu lagi Iya, kepala terus desa, terang, katanya. Tapi ternyata selama ini dia nggak pilihan rakyat terlintas teman. ini, nggak bisa. terpikir. Ah. Jadi terima kasih ya walaupun perusuh. Nah, ini merusuh yang positif. Gitu. Tapi kalau- Perusuh yang kalau positif. berkaca Dari yang sebelumnya. dari yang sebelumnya itu, memang ada surat dari kalau untuk langkat kemarin kan dari rumah sakit Tanjung Pura. Mm-mm. Tes urin. Ah, itu dia. Ah, Kenapa Ada. nggak BNN? Hah? Kenapa nggak BNN di sana?
Nggak apa-apa, itulah nanti kita apakan nanti, Nah, teknis Ini namanya nanti. titipan nampaknya nih. Aduh, ada. Udah Titipan jadi. dari itu gitu. Ini banyak orang bilang, jadi apa kerja BNN itu gitu? Tapi kan tugas Jangan usah kita urus. Ya makanya. Nih kita cakap-cakap, jangan nyangkapkan orang. Iya kan? Iya, kau mancing. Nyangkap-nyangkap ini tidak boleh nyangkapkan orang. banyak Ya gini, bertanya. Kita aja lah. Ini pas dia kebuka ini, dia berapa kali ngundang BNN nggak datang-datang. Ini Bukan. Tugas BNN ini Dia mentang-mentang ku terima masukannya tadi, tambahnya lagi. Tak bisa. Ini rusuh nanti nih. Nah. Jadi itulah dia. Artinya begini. Hmm. Kelupaan manusia itu hal yang biasa, lupa. Namanya Ini bisa manusia. aja kemarin diatur mungkin tak ini dia. Ah, ini akan Iya. diatur. Itu. Oke, Pak Produser. Durasi. Oh ya, jadi cakap-cakap kita hari ini masalah pemilihan kepala desa karena sebenarnya program PMD ini banyak. 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 Ya, jadi hari ini kita tidak cakapkan, nanti ada season berikutnya. Jadi ini kita spesial menyambut karena ini sudah bulan September, sudah dekat masa ke bulan 12 untuk bagi 40 desa. Itu udah 60. siap-siap, Pak. 60 desa. 60. Kita Ah, udah jadi- siap-siap nih Bang. Hah? Udah harus siap-siap. Yang Ah. 60 desa ini siap-siaplah untuk Siap-siaplah. bertanggung jawab untuk akhir masa jabatan. Iya. Pertanggungjawabannya. Jangan sampai terjerat, sekedar mengingatkan. Ya. Kan gitu. Namanya menggunakan anggaran itu bukannya sedikit, banyak bisa selip, teluk Iya. pulawa, kan Ya. gitu. Yang Ah. belum berpikir lagi ya kan, Hah? jangan sur-sur aja. Nah, Ya. makanya silakan. Oh, sini kameranya. Oh, aku suruh ke sana. Apa yang gini lupa gua. Oke. Kita ingatkan penonton cakap-cakap khususnya yang berdomisili di Kabupaten Langkat yang sebentar lagi pemerintah Kabupaten Langkat akan menggelar pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Mei. 5 Mei 2022. Dua. Pesan terakhir lah, mana Ya. tahu ada lagi mau disampaikan. Oke, siap-siap, siapkan diri dan jangan lupa Udah, itu dia. Udah. daripada terjaringan narkoba, jangan pakai narkoba. Pak Sutris untuk penutup segmen Menutup. closing, penutup, silakan. Ya, bagi masyarakat Bapak Ibu yang kepingin barangkali menjadi kepala desa, ya nanti ada waktunya. Ya, dan kepala desa yang mau berakhir masa jabatannya, ya kalau mau melanjut ya silakan, kalau mau berakhir ya silakan. Tapi pesan saya untuk jadi kepala desa itu semua ada persyaratan yang harus dipenuhi supaya kita tidak melanggar aturan. Demikian, terima kasih. Oke, Sana. Pak Sekretaris Abdesi, Ya ada pesan-pesan nih. dari Desi. silakan. Ya dari Abdesi, jadi kepala desa kan bernaung di bawah Iya, Abdesi. anggotanya banyak. Nah, Ya kalau kita berharap perhelatan Pilkades nanti dapat berjalan baik, lancar, dan COVID ini berakhir sehingga Nyalon lagi nggak? Nyalon juga dia. Dia belum habis. Nah, kita dari Abdesi pada dasarnya siap mendukung perhelatan ini dan kita berharap perangkat desa itu bisa netral Ya. dalam saat Pilkades nanti Ah. sehingga tidak menjadi beban politik bagi Nggak diberhentikan nanti Iya. sesudah terpilih kades yang baru Oke. gitu. jadi Netral. itu penonton cakap-cakap, kalau kita mau jadi pemimpin desa kita, jadilah orang baik. Karena apa? Nanti berangan-angan awak udah keluar duit banyak untuk mengelola ADD, lupa pula awak. Ujungnya bagolang bosi, kata orang Tanjung Balai. Nah, Kan gitu kan? Tanjung Balai. Jadi bagus-bagus dari sekarang meniatkan awak itu mau jadi pemimpin yang baik. Mohon maaf kalau mau saran di ini, di apa? Dikoreksi apa? Subscribe, dan like. Ya udah naik punten 6,5 bahasa Inggrisnya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.